apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, pada video ini, aku mau sharing tentang kekhawatiran. Pernah gak sih kalian tuh khawatir, terus kayak yang, kayak udah keringetan, sampai gak tau lah, sampai mules, sampai blank semuanya, sampai, gak tau nih harus ngapain lagi, gak tau harus kemana. Pernah gak sih teman-teman kayak gitu? Nah, oke. Jadi, bagi kalian yang belum tahu makna khawatir, pasti udah tahu ya. Makna khawatir adalah, ini menurut KBBI, adalah takut atau berupa rasa gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti gitu kan. Kayak kebenarannya itu belum diketahui dengan pasti. Jadi kayak misal kita tuh mikirin sesuatu yang biasanya itu tuh belum bener gitu, belum fix gitu kan. Bahasa kerennya kayak overthinking. Jadi kita berlebihan mikirnya, terus kita terlalu mikir yang kesana-sana, mikir yang bahkan itu nggak terjadi gitu loh. Maksudnya kayak itu tuh nggak, kenyataannya nggak seperti itu lah. Kita kadang overthink tuh kan. Oke. Nah contohnya tuh kayak misal cemas saat wawancara kerja gitu kan, takut gak di ACC, takut salah ngomong misal lagi wawancara, terus kayak kita kayak kedadapan, terus gagap, kayak latah gitu kan. Kayak kadang sih kayak gitu ya, kayak kalau orang baru mau ngelamar kerja terus ada rasa takut, rasa cemas, pasti itu pastilah. Cuma orang juga pasti punya rasa kekhawatiran, rasa bawaan manusia yang susah bisa dibilang susah hilangnya. Karena ya aku sendiri pun juga kadang masih sering khawatir, masih sering cemas kalau misal ada ujian atau seleksi gitu kan gitu. Terus kemudian ada masalah keuangan dalam keluarga, mungkin juga pribadi kalian masing-masing, pekerjaan kalian, mungkin juga kalau pandemi kayak gini tuh pasti gajinya juga dipotongkan, jadi nggak kayak gaji seperti biasanya. Jadi mungkin juga kita agak sedikit berkurang penghasilannya, pendapatannya. Kemudian ada pekerjaan baru. Nah, buat kalian yang para pekerja work hard, pekerja keras, itu biasanya tuh kayak takut gak diterima sama lingkungan. Jadi kayak waktu kita masuk kerja, kemudian kita kerja, terus kayak ada rekan-rekan kerja tuh kayak sinis lu, sopo iki ya itu. Kadang kayak gitu. Aku belum tahu sih kayak gimana rasanya, karena kan aku juga belum kerja tau lah. Kalau di bayanganku sih kayak gitu ya. Soalnya waktu masuk sekolah tuh juga aku kadang kayak gitu. Wah, nanti aku diterima sama teman-teman gak ya? Apa aku ntar malah dikucilkan atau sarkasme. Aku mikirnya kayak gitu teman-teman. Nah kemudian ada takut jadi orang yang paling noob. Noob tuh noob kayak paling rendah gitu ya, kayak kurang berskill, memiliki skill yang mungkin kita tuh mikirnya kayak aduh aku kok kayaknya paling rendah di sini ya, kayak wah dia hebat banget, wah ini hebat banget, wah ini sangat-sangat berprestasi, karyawan yang berprestasi bos. Karyawan berprestasi, kayak kinerjanya tuh bagus banget gitu loh. Nah kita mikirnya sebagai wah aku noob banget nih, aku kayaknya nggak bisa kayak dia nih, mungkin aku juga wah tak mundur lah, masuk pekerjaan baru kita mundurkan ya. Lucu. Kemudian takut hasil kerja kurang maksimal. Nah ini kebanyakan juga banyak orang yang udah kerja terus ujung-ujung itu kayak wah ini nanti kerjaanku wah ini kurang nih pasti, wah nanti aku salah di sini, wah ini overthink tuh, kayak pesimis, negating gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kemudian ada takut bikin kesalahan. Nah ini yang banyak ditemui biasanya tuh, kayak kita tuh baru awal-awal nyoba itu tuh udah takut salah gitu loh. Ya wajar sih kalau takut salah, cuman kan kesalahan kan juga awal dari sebuah proses. Mungkin juga bukan mungkin sih, itu juga pasti bakal kita lalui dalam arti sebuah kesalahan tuh juga memiliki banyak manfaat dan nggak melulu yang buruk gitu loh. Jadi dari sisi kesalahan kita bisa mengambil segi positifnya, kita bisa jadi orang yang lebih baik, lebih lebih better lah daripada sebelumnya gitu. Kemudian kita aku mau kita buka
ayat Yesaya 41 ayat 10. Kalau kalian mager gak apa-apa, tak bacain aja ya. Bunyinya seperti ini ya teman-teman. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, bahkan ayat itu bilang, jangan takut, jangan bimbang, jangan jangan cemas, jangan khawatir, gitu kan. Di sini Tuhan bilang dia akan menyertai kita, kemudian dia akan meneguhkan. Bahkan dia sini menegaskan lagi bahwa dialah satu-satunya Allah gitu, Allah yang menolong kita, yang memberikan kelegaan, pertolongan, penyertaan, kemudian bimbingan, arahan lah. Allah bahkan ngomong kayak gitu kita. Jadi kita buat apa gitu kita takut, buat apa kita cemas, gelisah, bimbang. Pasti ada sih rasa cemas gitu, bimbang. Apalagi ya kayak rasa-rasa kayak aku nggak bisa gitu kan. Pasti ada, dan kita sering menemui. Bahkan kita sendiri pun juga kadang masih kayak gitu. Nah, di ayat Yesaya 41 ayat 10 ini dibilang bahwa janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah gelisah. Tuhan yang bakal meneguhkan kita, Tuhan yang bakal menyertai kita gitu. Tentang tema ini, kekhawatiran ini, sebenarnya aku sedang mengalami kekhawatiran teman-teman. Aku bikin materi ini karena aku sedang mengalami sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya agak menohok diri sendiri, kemudian agak mau ketawa sama nggak ketawa sih, karena Tuhan sendiri yang bilang kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, jangan gelisah gitu kan. Tapi aku sendiri sebagai manusia masih kayak, Tuhan, aku nggak yakin Tuhan sama pilihanku, aku nggak yakin sama jalan yang mau aku pilih, jalan yang sedang aku lalui gitu. Aku bisa dibilang sering juga bilang ngomong kayak gitu. Tapi Tuhan tuh selalu menguatkan aku dan selalu bilang ke aku, kamu jangan khawatir, kamu jangan nggak perlu cemas, nggak perlu overthink lah, karena aku sendiri tuh Tuhan yang bakal memelihara kamu, kamu nggak usah khawatir. Tuh, aku tuh lagi khawatir tentang masalah perkuliahan. Ini kan juga udah kelas 3, jadi mikir perkuliahan gitu kan, kayak rasanya cepet banget. Kayaknya tuh baru aja tahun kemarin gitu kan, kayak aku lihat kayak Nanda, Catherine, Yoses gitu kan, masuk kuliah, daftar kuliah gitu. Kok sekarang malah aku sing kuliah loh. Aku yang kuliah, aku yang yang mengalami ini sendiri gitu kan. Kayak bener-bener cepet banget gitu kan, kayak nggak ada persiapan sama sekali. Tapi mau gimana lagi kan, waktu juga terus berjalan, aku juga nggak mungkin bisa memutarbalikkan waktu, mundur-mundur kan juga nggak bisa. Jadi sedikit cemas juga buat kuliahku, buat UKK di kelas 3. Itu tuh ada uji kompetensi keahlian. Jadi ntar siswanya itu aku main solo gitu di depan kayak juri, terus kemudian menonton. Tapi kalau tahun ini tuh nggak ada penontonnya kalau nggak salah, soalnya juga pandemi kayak gini kan nggak boleh banyak orang yang berkumpul dalam satu ruangan. Nah, aku itu pertama takutnya itu, gelisahnya itu. Kemudian gelisah yang kedua itu karena jurusan yang aku pilih gitu kan, kayak agak ragu juga ya, ragu nggak keterima ya sih, bukan ragu sama yang aku pilihnya. Jadi kayak nggak yakin sama bisa dibilang agak nggak yakin sama penyertaan Tuhan sih teman-teman. Tapi nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nggak yakin sama penyertaan Tuhan. Nah, aku di sini juga sebenarnya agak menampar diri sendiri, karena ini ayatnya tentang kayak kekhawatiran, kegelisahan, terus kayak penguatan. Kamu jangan khawatir, kamu jangan mikir yang enggak kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, kesaksian kekhawatiran aku. Kemudian ada kebiasaan buruk manusia yang terjadi saat khawatir gitu kan. Yang pertama ada lupa dengan Tuhan. Nah, kadang kita tuh sebagai manusia tuh kayak
kalau udah khawatir tuh lebih terselimuti oleh rasa cemas gitu kan, kayak lupa sama Tuhan, kayak apa ya, kayak kita tuh wah gimana Tuhan, aku udah nggak tahu, tapi kita tuh nyebut Tuhan tapi kita tuh nggak berdoa sama Tuhan gitu loh, paham nggak teman-teman? Kayak kita gelisah toh tapi kita nggak curhat ke Tuhan, kita nggak berdoa secara langsung sama Tuhan, kayak apa ya, ngomong empat mata sama Tuhan gitu kan, kayak seringnya kayak gitu teman-teman, lupa sama Tuhan, terus apa ya, kayak lebih cerita ke manusia gitu kan, aku apa lagi ini temen aku lagi apa ya, lagi cemas nih soalnya pekerjaanku kayak gini, terus keluargaku kayak gini, tapi kok kayak Tuhan kira nolong aku yo, kok meneng tok ngono lho, terus lah gitu, kita kan seringnya kayak gitu, jadi kayak lupa aku Tuhan, kemudian nggak datang ke Tuhan, malah datang ke temen, itu kan yang paling bahaya. Kemudian ada ingin hasil yang instan, maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kayak waktu kita gelisah, kita cemas, kita khawatir terhadap sesuatu yang mungkin juga bikin kita tuh kayak wah ndang cepet lewat toh, aku kira gelem proses iki, aku kira gelem ndang cepet apa yo, ndang cepet barah rampung lah, aku kira gelem iki, kira gelem. Nah itu yang kadang menjadi kesalahan kita, padahal tuh ketika kita dihadapkan dengan rasa cemas, rasa apa ya, takut tuh ada segi positifnya teman-teman. Ya kayak kita harus lebih ingat sama Tuhan tuh kan. Terus kayak setiap proses apapun tuh kita harus lewati teman-teman, kita harus apa ya, jalani, karena itu juga dari Tuhan dan apa ya, dari Tuhan, dan itu buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi masa yang udah diberikan sama Tuhan kita mau kayak wah luweh lah, aku gelem iki, aku iki wae, nah gitu kan, kayak nggak baik juga dan nggak berkenan juga sama Tuhan. Kemudian ini yang ketiga nih, poin yang ketiga, mudah goyah imannya. Nah kalau orang yang udah khawatir, orang yang udah cemas, takut gitu kan, kayak lebih mudah imannya tergoyahkan, kayak lebih mengandalkan manusia, terus kayak Tuhan tuh kayak dibelakangin gitulah, padahal yang bisa nolong ya cuma Tuhan, manusia kan cuma sebagai perantara. Nah itu jadi kayak apa ya, apa ya ya itu goyah imannya, kita malah lupa aku Tuhannya, terus gak berserah sama Tuhan, terus apa ya, kurang percaya terhadap penyertaan Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan dunia yang bahkan kadang tuh mengecewakan dan gak ada apa ya, sesuatu yang pasti gitu loh, kan kebanyakan seperti itu. Oke, next. Kemudian nah ini cara menghilangkan rasa khawatir. Oke. Mungkin apa ya, nek dengar kata berdoa itu kayak udah agak jelek gitu gak sih? Kayak wah berdoa mana tuh ora ono sing liyane, cara-carane iki aku wis kesel berdoa lah. Gitu, jangan malas berdoa ya teman-teman. Karena hari Tuhan semakin dekat, kita harus juga mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, kita harus pertama yang berdoa. Gimana sih? Yang pertama itu berdoa. Karena berdoa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan segala apa ya, kegelisahan, segala isi hati kita pada Tuhan. Nah, dengan berdoa tuh, kalau aku ya teman-teman, aku pribadi tuh kadang tuh suka ngomong sendiri sama suka ya berdoa kayak di kamar gitu kan, bilang ke Tuhan ini gimana ya Tuhan, aku kuliahku kayak gini, terus keluargaku kayak gini. Kadang juga kayak apa sih, kayak nggak ada yang support loh ya, aku punya teman di Jogja, cuman kayak kadang itu masih ngerasa sendiri gitu kan, ya ada Tuhan cuman kayak wah ini kok nggak ada temennya gitu kan, kayak temen sebagai manusia gitu kan kayak nggak ada gitu, dan kayak merasa harus berjuang sendiri, ya itu merasa harus berjuang sendiri kayak gitu, kayak berat banget pokoknya pergumulan aku di Jogja kelas 3 itu. Nah aku ada ayat di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah itu makanya mengapa kita harus berdoa, karena daging kita tuh sangat-sangat lemah, gitu kan. Kenapa banyak kayak apa ya, pendeta bilang, ayo tetap berdoa, ayo kita berdoa, Bapak Gembala mau berdoa, ayo berdoa, jangan sampai
kita kecolongan buat nggak berdoa gitu kan. Karena apa ya, memang diri kita tuh memang sangat-sangat lemah teman-teman. Buktinya kita juga mudah tergoda kan, misal kayak apa ya, contoh kecilnya kayak misal kayak promo Shopee 11.11 so Shopee 11.11, nah kita kayak wah iki Tuhan aku tuh kurang Tuhan, tapi kok yo pertengahan wah ada duit san wes iya Tuhan gitu kok ora lah, akhirnya belilah kita promo Shopee 11.11. Nah gitu kan, kayak itu menunjukkan bahwa daging kita sangat lemah teman-teman. Meski akhirnya kita juga borong-borong banyak gitu kan, itu menyatakan bahwa daging kita sangat lemah. Nah terkadang tuh manusia juga lebih apa ya, mengandalkan sesama, malah nggak berdoa, malah kayak cerita ke temennya tuh kayak wah ini aku tuh kayak gini loh, kamu bisa bantuin nggak toh, kamu ada apa ya waktu nggak buat temenin aku kesini gitu kan. Malah kita nggak mengandalkan Tuhan teman-teman, malah kita mengandalkan manusia. Itu yang lengse itu yang parah, itu yang apa ya, menurut aku juga nggak bener gitu kan. Jadi aku juga kadang masih kayak lupa sama Tuhan gitu kan, karena apa ya, susah juga sih buat tetap apa berpegang teguh, terus kayak apa ya, tetap percaya sama Tuhan, terus kayak menguatkan iman tuh agak susah menurut aku. Kemudian yang kedua, percayakan janjinya. Nah, waktu kita khawatir, kita cemas, kita mulai goyah, kita harus tetap percaya sama janjinya teman-teman. Ya janji penyertaannya, janji apa ya, atas pengurapan, terus pemeliharaan, banyak teman-teman. Kita nggak apa ya, kita tuh udah seharusnya nggak perlu cemas lagi, khawatir lagi. Ya mungkin juga itu sifat bawaan manusia, cuman waktu kita lagi cemas, kita lagi khawatir, sebaiknya kita kita tetap harus percaya sama Tuhan. Kita harus tetap apa ya, ingat ke Tuhan gitu kan. Kayak ingat loh, ngapain aku khawatir, kan ada Tuhan yang menyertai aku gitu kan. Toh kalau bukan ini jalanku, pasti juga Tuhan yang menyediakan yang lebih baik lagi gitu loh. Kadang Tuhan tuh bukan menggagalkan ya, kayak apa ya, nggak ngebolehin kita buat di sini, bahkan yang itu yang kita pengen gitu loh. Misal kita pengen A tapi Tuhan tuh nggak ngizinin gitu loh, malah Tuhan ngasih yang B, dan kita nggak mikir bahwa yang Tuhan kasih itu malah lebih dari yang kita pengen gitu kan. Nah, kayak gitu Tuhan kadang apa ya, memberikan yang bahkan manusia nggak pikirin, nggak sampai ke sana. Wah Tuhan kok ngeri banget ya, tiba bos kayak gitu. Tuhan kadang seperti itu, nggak kadang sih ya, sering nggak sih teman-teman? Harusnya sih sering. Nah ada ayat di sini dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah bahkan Tuhan bilang kamu nggak usah khawatir buat hari esok. Ngapain kamu khawatir? Kamu ngapain cemas? Kamu ngapain mikirin yang enggak gitu kan? Ya besok tuh ya udah besok gitu, karena aku juga bakal menyertai kamu gitu kan. Aku Tuhan, aku menyertai kamu gitu. Terus aku bakal apa ya, apa sih istilahnya, kayak kalian punya pacar terus kayak digandeng terus lah kayak gitu. Tuhan tuh kayak gitu teman-teman, nggak bakal lepasin kita, bahkan sampai kita terpuruk pun, sampai kita down banget di titik terendah, Tuhan tuh nggak bakal biarin kita sampai jatuh kayak serimpet keseok-seok sampai jomplang tuh. Tuhan gak bakal membiarkan kita seperti itu. Tuhan tuh apa ya, selalu menyertai kita, selalu apa ya, kalau kalian sadari Tuhan tuh ngintil kita dari belakang gitu loh. Kayak dalam kita ada masalah, kita ada apa ya, sesuatu yang bahkan kita udah capek banget, itu Tuhan tuh ada di belakang kita teman-teman. Tuhan tuh kayak ngintil, lihat kita, oh kamu tuh nih udah kayak gini tuh, ntar kamu kemana sih, kamu masih ingat aku nggak sih? Nah Tuhan kayak gitu. Jadi setiap kita ada apa ya masalah, kita ada kayak pergumulan yang bahkan kita aku raiso Tuhan, kayak aku raiso banget gila, kita tuh datanglah ke Tuhan. Malah jangan datang ke teman-teman yang bahkan sampai apa ya, minum-minum opo lah gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kalau kita lagi ada masalah, kita datang ke Tuhan, kita bilang ke Tuhan, Tuhan ini aku ada masalah ini, apa ya, aku udah nggak bisa lagi, aku udah capek, aku serahin semuanya ke Tuhan,
Tuhan tolong yang mengerjakan, yang membimbing, yang menyertai supaya aku bisa menyelesaikan dengan baik gitu kan. Gitu. Kemudian yang ketiga bahwa kita harus ingat bahwa kita tuh sudah hidup sebagai manusia yang baru. Yes. Kita kalau manusia lama tuh kadang kayak masih memperburuk diri sendiri gitu kan, kayak aku tuh nggak bisa gitu, kayak wes tau mbok kayak piye iki aku tetep ra iso, wes tau yakin ambek aku ra iso lah kayak gitu. Dulu aku sering kayak gitu soalnya, kayak wes tau aku kira usah sok ngerti loh, aku iki kan ra iso, wes nggak bakat aku kayak gitu, nggak bakat kayak bisa, padahal nyatanya bisa ternyata. Nah kayak gitu, kita tuh harus ingat, harus sadar bahwa kita tuh udah hidup sebagai manusia baru, udah enggak kita yang dulu lagi, udah enggak udah bukan jiwa-jiwa roh kita yang dulu lagi, kayak yang bosok-bosok, pemarah, egois, terus kayak lebih banyak negatifnya, pesimis. Itu juga udah bukan kita lagi teman-teman, kita udah sebagai manusia yang baru, kita yang lebih semangat, lebih optimis, lebih mengandalkan Tuhan, lebih istilahnya kayak Tuhan, halo ini gimana ya Tuhan, aku aku bisa lah Tuhan, ini ada Tuhan, masa aku raiso lah gitu kan, masa ada Tuhan kita nggak bisa, memang kita asli diciptain sama Tuhan, masa penciptanya nggak gigi, nggak perlu gitu. Pasti segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan emang itu buat kita, Tuhan bakal menyertai, Tuhan bakal kayak menyelesaikan gitu kan, Tuhan bakal memberikan jalan keluar yang pastinya gitu. Nah ini terakhir teman-teman, maaf ini ayatnya agak kayaknya lagi suka bikin dia masih ayat gitu. Ini aku dapat ayat emas, aku lupa ayatnya ayat keberapa, tapi aku baca satu pasal, jadi aku lebih nangkep di ayat yang ketiga. Ini dalam Mazmur 91 ayat yang 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Nah, aku di sini tuh benar-benar dikuatin banget teman-teman. Karena di awal aku kelas 3, aku tuh udah kepikiran banyak kayak, ntar ini aku gimana kuliahku, ntar ini aku gimana, ini aku teman-temanku ini kayak gini, aku kayak gini, nah gitu kan. Terus kayak mikir yang banyak lah, mikir kayak yang enggak gitu, soalnya kan juga masa pandemi gini kan, kayak banyak orang yang kayak mindsetnya, terus kayak pola pikirnya tuh kayak sembrautan, nggak bener gitu loh. Nah, aku termasuk dalam contoh manusia yang seperti itu. Nah, tapi dengan ayat-ayat yang kayak tadi, yang Matius, kemudian Mazmur, terus Yesaya gitu kan, aku jadi lebih merasa dikuatkan bahwa Tuhan tuh selalu menyertai aku, bahkan waktu aku nggak sadar pun Tuhan tuh masih di belakangku gitu loh. Jadi waktu kita sadar, kita nggak sadar, Tuhan tuh tetap di belakangku, di belakang kalian gitu kan. Terus kadang kita suka lupa, kita suka nggak ingat sama Tuhan. Tuhan tuh masih ada di belakang kita teman-teman, tetap nunggu kita. Tuhan tuh lihat kita tuh larinya kemana, kita tuh ingat sama Tuhan apa enggak gitu. Jadi aku agak kesinggung dikit sama ayat ini, beberapa ayat yang sudah tadi kita baca bareng-bareng. Ya lumayan menampar hati, karena juga aku belakangannya juga sering gelisah karena yaitu tadi pergumulan yang sedang terjadi dan akan terjadi di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, jadi itu share firman yang agak panjang ya, ini berapa menit sih. Semoga teman-teman terus mengandalkan Tuhan, jangan lupa berdoa, terus tetap percaya akan janjinya, kemudian juga tetap ingat bahwa kita tuh udah jadi manusia yang baru, kita hidup sebagai manusia yang baru, bukan manusia lama. Oke? Kita teman-teman, dan jangan lupa tetap berdoa, karena juga belakangan ini juga banyak tragedi, peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi begitu dengan kayak bareng-bareng gitu kan, kayak kayak
gunung berapi itu nggak tahu kenapa kayak aktif semua gitu, kayak lumayan bingung juga kan, ini ada apa gitu kan Indonesia, kenapa Indonesia gitu. Kayak banjir, terus longsor juga, apa ya, banyak lah mungkin juga peristiwa-peristiwa yang ngeri buat manusia gitu kan. Tapi Tuhan mau kita sadar, Tuhan mau kita apa ya, balik lagi ke Dia. Tuhan mau ingetin kita supaya kita tetap berhati-hati, berjaga-jaga, dan terus berdoa supaya bila mana waktu Tuhan tiba, kita sudah siap, kita udah apa ya, udah siap udah siap untuk dijemput buat balik gitu kan, buat ikut sama Tuhan. Jadi sekian sharing Yud kali ini. Tuhan Yesus memberkati.